kekuatan kita untuk peta jalan ini paling tidak untuk menuju ke suatu tujuan, kecepatan itu mungkin tidak terlalu menjadi hal yang utama, tetapi arah yang paling utama. Jadi hal-hal lain yang bisa mendukung, gitu ya, hal-hal lain yang bisa mendukung pengembangan Ternate Kota Rempah. Alhamdulillah pada hari ini kita menggelar workshop, dan hari ini sudah hari yang kedua setelah FGD kemarin di lantai 2 Bapelit Bangga. Dan tema besar yang kita usung adalah tetap Ternate Kota Rempah. Nah, terus sejauh mana kaitan workshop ini dengan tema besar itu? Karena memang pemerintah kota ini setelah city branding itu ditetapkan, itu butuh breakdown sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat city branding tadi. Nah, salah satunya adalah nanti Ternate akan punya satu skema atau punya roadmap atau peta jalan untuk paling tidak apa yang menjadi arah akhir dari city branding ini harus punya peta jalan yang jelas. Nah, nantinya tujuan workshop ini kita melibatkan semua pelaku stakeholder yang nantinya akan punya peran dan akan diberi peran untuk nantinya kurang lebih apa yang akan mereka aktifasi di ruang-ruang publik, untuk UMKM produk-produk mereka, kemudian teman-teman yang lain juga itu akan dilibatkan secara full dalam konteks kolaborasi tadi. Nah, kota kreatif ini sebenarnya hanya jembatan saja untuk bagaimana pemerintah kota itu ketika menjual city branding ini bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Nah, kekuatan kita untuk peta jalan ini paling tidak untuk menuju ke satu tujuan, kecepatan itu mungkin tidak terlalu menjadi hal yang utama, tetapi arah yang paling utama. Nah, sehingga arah ini butuh jalan, butuh peta. Jadi roadmap ini melakukan mapping terhadap sejumlah potensi rempah yang ada di Ternate. Nah, paling tidak museum, destinasi, untuk usulan geopark dan lain-lain itu semua harus sejalan dengan tema besar Ternate sebagai kota rempah. Termasuk di dalamnya sejumlah program kegiatan OPD yang akan nanti disinergikan dengan kebijakan-kebijakan itu setiap tahun yang arahnya ke kota rempah. Tugas pokok dan fungsi dari perikanan, pendidikan, ada edukasinya. Tadi misalnya ada pelibatan anak-anak di usia SD, PAUD dan TK untuk tematik lomba mewarnai. Nah, ini kan bagian dari edukasi. Nah, salah satu tujuan city branding ini kan harus memperkuat ini sampai ke level bawah. Nah, sekarang sejauh mana ini kita lakukan? Kan masih menuju ke sana nih. Nah, sehingga membutuhkan satu skema, satu strategi yang matang untuk menuju ke sana. Nah, untuk itulah workshop ini kami lakukan untuk menentukan roadmap kita. Jalan kita ini mau kemana setelah tahun 2024, 2025 mau kemana lagi. Nah, sehingga lebih terarah, lebih terukur, sehingga bisa tepat sasaran. Iya, jadi kalau berbicara tentang potensi Ternate Kota Rempah, tentunya memang secara komprehensif kita harus melakukan proses identifikasi seperti itu, gitu ya. Karena berbicara tentang potensi itu kan ada potensi sumber daya manusianya, ada potensi produk kreatifnya, ada potensi pasarnya dan lain sebagainya. Nah, hanya memang menurut kacamata secara umum, gitu ya, bahwa ketika berbicara tentang Ternate Kota Rempah dalam kaitannya dengan jejaring kota kreatif dunia UNESCO, kita merasa bahwa bidang gastronomi itu yang paling terhubung dan paling dekat begitu loh dengan narasi Ternate Kota Rempah gitu ya, atau city branding Ternate Kota Rempah. Karena bidang-bidang yang lain kan banyak ya, ada city and craft, craft and folk art, ada film, ada gastronomi, ada media art gitu ya, ada desain. Nah, tentunya kalau berbicara tentang Ternate Kota Rempah itu paling pas itu adalah gastronomi begitu. Nah, ini yang sebenarnya kita sedang mendorong dan menginisiasi supaya minimal di awal itu kita butuh kesepakatan, konsensus bersama bahwa kita satu suara begitu ya, bahwa Ternate ini
kita akan memilih bidang gastronomi gitu untuk kemudian nanti ikut gitu ya dan diusulkan ke dalam Kota Kreatif Dunia ini.